Tidak adanya solusi agar tim lebih baik. Apakah menunggu Persebaya terdegradasi dulu? Derby panas Persebaya versus Arema. Bisakah Eduardo Perez lanjutkan warisan Aji Santoso? Kepastian nasib Eduardo Perez di Persebaya. Satu nama pemain buat pelatih bajul ijo kian terdesak. Duel klasik Persebaya Surabaya versus Arema FC. Kesempatan terakhir Eduardo Perez. Bonek siap-siap kecewa. Bernardo Tavares sudah komunikasi dengan Persis Solo. Persebaya bakal ditikung. Apakah terdegradasi dulu, baru ada perubahan? Pertanyaan kritis ini muncul di kalangan supporter Persebaya Surabaya bonek setelah tim kebanggaan mereka terus mengalami hasil kurang memuaskan. Apakah Persebaya harus terdegradasi dulu, baru ada perubahan signifikan dalam manajemen dan tim? Bonek menilai bahwa manajemen Persebaya terlalu lambat dalam melakukan perubahan, sehingga tim terus mengalami kesulitan di lapangan. Mereka berharap agar manajemen dapat segera melakukan evaluasi dan perubahan sebelum terlambat. Salah satu bonek mengatakan, "Kami tidak ingin menunggu Persebaya terdegradasi dulu, baru ada perubahan. Kami ingin melihat perubahan sekarang juga sebelum terlambat." Manajemen Persebaya belum memberikan pernyataan resmi terkait kritik ini. Namun, kita tunggu saja bagaimana langkah-langkah yang akan diambil oleh manajemen untuk meningkatkan performa tim. Mampukah Perez lanjutkan warisan Aji Santoso? Derby Jawa Timur selalu memiliki tensi emosional tinggi dan cerita unik. Disinilah nama Aji Santoso kembali mendapat perhatian. Ia pernah membawa Persebaya tampil sangat ganas saat menghadapi Arema FC. Rekor Aji tidak main-main. Selama menjabat sebagai pelatih Green Force, ia tidak pernah kalah dalam pertandingan derby tersebut, mencatat 3 kemenangan dan 1 hasil imbang. Rekor ini menjadi tekanan sekaligus tantangan besar bagi Eduardo Perez. Ia menyebut bahwa timnya langsung mengalihkan fokus ke laga derby setelah menghadapi Persi Kediri. Namun kerja keras saja tidak cukup. Sejarah menunjukkan bahwa aspek mental sering menjadi pembeda dalam derby Jawa Timur. Eduardo perlu belajar dari cara Aji membangun semangat bertarung di tubuh Persebaya. Pemain harus diberi keyakinan bahwa mereka tidak hanya bermain bola, tetapi juga membawa nama kota dan kebanggaan bonek yang selalu menyala. Arema FC datang bukan sebagai lawan biasa, melainkan simbol rivalitas yang telah menapakkan jejak panjang dalam sejarah sepak bola Jawa Timur. Kepastian nasib Eduardo Perez di Persebaya Surabaya. Satu nama pemain buat pelatih bajul ijo itu kian terdesak. Adapun pemain yang dimaksud adalah penyerang Persebaya Surabaya, Diego Mauricio. Diketahui, Diego Mauricio merupakan pemain yang direkrut bajul ijo pada awal musim 2025-2026. Namun, penyerang asal Brasil itu tak kunjung dimainkan oleh Eduardo Perez. Tak kunjung dimainkannya Diego Mauricio turut berperan dalam terdesaknya posisi Eduardo Perez di Persebaya Surabaya. Pasalnya, supporter Persebaya Surabaya tampak sudah kehilangan kesabaran karena Eduardo Perez tak kunjung memainkan Diego Mauricio. Selain karena faktor tak kunjung dimainkannya Diego Mauricio, nasib Eduardo Perez di Persebaya Surabaya kian di ujung tanduk karena performa tim yang masih angin-anginan hingga membuat bonek memberi desakan. Laga kesempatan terakhir untuk Perez. Pekan ke-13 BRI Super League 2025-2026 menyuguhkan duel klasik antara Persebaya Surabaya versus Arema FC. Derby Jawa Timur ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo atau GPT Surabaya pada Sabtu, 22 November 2025. Kick-off pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Duel Persebaya versus Arema FC ini diprediksi berlangsung panas dengan ritme pertandingan tensi tinggi. Rivalitas klasik dua tim asal Jawa Timur sudah dikenal sejak era Perserikatan. Pekan ke-12, Persebaya dan Arema FC mencatatkan hasil berbeda. Tim besutan Eduardo Perez itu hanya mampu bermain imbang 1-1 menghadapi Persi Kediri di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik pada Jumat 7 November 2025.
Keesokan harinya, 8 November 2025, Arema FC dipermalukan Persija Jakarta di Stadion Kanjuruhan, Malang. Singa Edan takluk 1-2 dari Macan Kemayoran. Namun Persija juga berhasil memperjundangi Persebaya Surabaya di GPT dengan skor 3-1. Lagi-lagi Persebaya kena tikung klub lain. Bonek harus siap-siap kecewa. Pelatih yang mereka idam-idamkan Bernardo Tavares ternyata sudah menjalin komunikasi dengan Persis Solo. Hal ini membuka kemungkinan besar Persebaya akan ditikung oleh tim berjuluk Laskar Samber Nyawa dalam perburuan tanda tangan mantan pelatih PSM Makassar tersebut. Sebelumnya, para bonek meminta manajemen Persebaya untuk merekrut Tavares. Mereka mendesak Eduardo Perez segera hengkang. Kabarnya, manajemen Persebaya pun sudah melakukan 2 kali komunikasi dengan pelatih asal Portugal tersebut. Namun, hingga kini belum ada kesepakatan yang tercapai. Sementara itu, posisi Eduardo Perez masih terbilang aman. Sebelumnya, para bonek meminta manajemen Persebaya untuk merekrut Tavares. Mereka mendesak Eduardo Perez segera hengkang. Sumber internal mengungkapkan bahwa komunikasi antara Persis dan Tavares sudah terjalin sejak awal pekan ini dan kabarnya sudah berjalan dengan positif. Bonek semprit para pemain yang main loyo. Supporter setia Persebaya Surabaya, Bonek, kembali menyuarakan dukungan dan kritik kepada tim kebanggaan mereka. Bonek meminta para pemain untuk memberikan permainan terbaik dan tidak bermain loyo. Bonek menilai bahwa para pemain Persebaya telah dibayar untuk memberikan yang terbaik di lapangan. Oleh karena itu, mereka harus memberikan permainan yang apik dan tidak loyo. Kritik ini muncul setelah Persebaya mengalami beberapa hasil kurang memuaskan di beberapa pertandingan terbaru. Bonek berharap para pemain dapat bangkit dan memberikan permainan terbaik untuk meraih kemenangan. Bonek juga mengingatkan para pemain bahwa mereka memiliki tanggung jawab besar untuk membawa Persebaya meraih kesuksesan. Oleh karena itu, mereka harus memberikan yang terbaik di lapangan. Perez hormati semua pendapat Bonek. Pelatih Persebaya Surabaya, Eduardo Perez, menanggapi dengan tenang berbagai kritik yang ditujukan kepadanya menyusul hasil kurang memuaskan yang diraih tim dalam beberapa laga terakhir. Dalam pernyataannya yang dikutip dari laman resmi I-League Selasa, 11 November 2025, Perez menyebut bahwa kritik adalah hal yang wajar dalam dunia sepak bola, terutama ketika tim belum mampu tampil sesuai harapan pendukung. Gelombang kritik terhadap Persebaya kembali mencuat setelah tim berjuluk Bajul Ijo itu hanya bermain imbang 1-1 melawan Persik Kediri pada pekan ke-12 Super League. Pelatih asal Spanyol itu menegaskan bahwa dirinya memilih untuk tetap fokus bekerja dan percaya penuh terhadap seluruh pemainnya. Perez menambahkan bahwa menjadi pelatih berarti harus siap menghadapi tekanan. Flavio Moncer setelah tinggalkan Persebaya. Mantan penyerang asing Persebaya Surabaya, Flavio Silva, mengalami nasib mujur. Bagaimana tidak, Flavio Silva kini moncer di klub Afrika Selatan, Kaizer Chiefs. Tak hanya itu, ex-Persebaya Surabaya itu juga mendapat panggilan timnas Guinea-Bissau. Seperti yang diketahui, sang pemain sempat memperkuat Bajul Ijo selama 1 musim, yakni 2024-2025. Sebelum di Persebaya Surabaya, Flavio Silva adalah bomber dari Persik Kediri. Total 2 musim ia lalui dengan Persik Kediri, dengan total 45 laga dijalani. Dari jumlah itu, Flavio Silva mencatatkan 30 gol dan 5 assist. Namun karir Flavio Silva di Persebaya Surabaya hanya bertahan hingga Juli 2025. Flavio Silva dilepas Persebaya Surabaya pada bursa transfer Super League 2025-2026 lalu. Bersama Persebaya Surabaya, Flavio Silva hanya mencetak 9 gol dan 2 assist dari 33 pertandingan. Meski hanya 1 musim, Flavio Silva mendapat sambutan hangat dari bonek.